Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bittiba'i sayyidil kainat wa ja'alat dayanatal islamiyyata fawqa jami'id dayanat wa hadana ilal haqqi bil ayati bil bayyinat. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala alaihi ala ni'matihi al-kathirah wa nashkuruhu azza wa jalla ala alaihi al-mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahir rahmanir rahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala yang masih tetap mencurahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut Allah masih tetap memberikan keberkahan umur kepada kita semua untuk beramal soleh, mencari keriduannya. Semoga dengan pertemuan kita di tempat ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang bisa membawa kita semua kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis di mana hadis ini ditemukan di dalam hadis Rawahu Al-Hakim yang dari seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa dulu pernah Abdullah bin Amr bin As berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, sesungguhnya keimanan itu bisa usang. Sesungguhnya kata Rasulullah, iman itu bisa menjadi usang. Kama yakhlaqus thawbu, sebagaimana baju bisa usang. Tahu usang? Apa soalnya usang?
Buruak. Lasuah. Apa? Nama Arabnya bahasanya Pak. Bu. Jadi kata Rasulullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya keimanan itu bisa menjadi usang. Kama yakhlaqu at-tauba, sebagaimana baju bisa menjadi usang. Fas'alullaha ta'ala ayyujaddidal iman. Oleh sebab itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar dia memperbaharui keimanan. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar dia memperbaharui iman fi qulubikum, yang ada di dalam hati kalian. Lalu saat itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau, bahwa dulu pernah beliau membaca doa ini. Allahumma zidni imana. Tulis kalau siapa yang menulis. Allahumma zidni imana. Allahumma zidni imana. Wa yaqinan. Wa yaqinan. Wa fiqhan. Waw, fa, qaf, ha besar bersambung dengan alif. Wa fiqhan. Wa fiqhan. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Coba baca ibu-ibu. Wa fiqhan. Waw, fa, qaf, ha besar bersambung dengan alif. Bersambung semuanya. Terkecuali waw. Kalau waw tidak bisa selama-lamanya bersambung. Mau di awal boleh bisa bersambung waw. Ya, wa fiqhan. Ya, wa fiqhan. Wa fiqhan. Artinya, Allahumma, ya Allah, zidni imanan, tambahkanlah imanku. Ya Allah, tambahkanlah imanku. Wa yaqinan, dan keyakinanku. Wa yaqinan, dan keyakinanku. Wa fiqhan, dan kepakihanku. Dan kepakihanku terhadap ilmu agama. Dan kepakihanku terhadap ilmu agama. Ya Allah, tambahkanlah imanku dan keyakinanku dan kepakihanku terhadap ilmu agama. Lah, coba baca Bu. Iya. Ya, artinya
Ya Allah, tambahkanlah imanku dan keyakinanku dan kefakihanku terhadap ilmu agama. Tahu enggak fakih? Fakih itu apa? Fakih itu artinya ibu-ibu, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita mengamalkan suatu amalan itu memang benar-benar didasari dengan ilmu. Itu fakih itu. Kalau ada orang yang melakukan suatu amalan tanpa didasari dengan ilmu, itu jahil. Jahil itu. Fakih itu dia mengetahui ilmu setiap dia melakukan suatu amalan. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan. Untuk pertemuan kita di sebuah hari yang berbahagia ini, mengawali kita insya Allah Bapak dan Ibu, setiap hari Senin selama bulan Ramadan kita mengadakan kajian khusus untuk Ambo, ya, membahas tentang masalah tanmiyatul iman fi syahri Ramadan, memupuk iman di bulan Ramadan. Judulnya tanmiyatul iman fi syahri Ramadan, memupuk iman di bulan Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Coba kita buka surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Surahnya surah yang ke-29. Ayatnya ayat 69. Ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, fina, untuk mencari keriduan kami, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan kami. Siapa kami? Allah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridho Allah. Apa yang ditunjukkan Allah? Subulana, Allah tunjukkan kepada mereka, yaitu jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itulah pupuk iman.
Apa saja kebaikan itu, Bu? Pak, apa saja kebaikan itu? Kebaikan itu setelah kita beriman adalah sholat yang wajib-wajib dulu. Yang wajib-wajib dulu. Karena Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak disebut berbuat kebaikan apabila ia semangat mengamalkan yang sunnah, ternyata masalah yang wajib masih banyak dia nganggap remeh. Ya, seseorang tidak disebut berbuat kebaikan yang apabila bersemangat mengerjakan yang sunnah-sunnah, sedangkan perkara yang wajib masih banyak yang ketinggalan. Jadi kita utamakan dulu yang wajib-wajib, baru yang sunnah. Ketika kita sudah mampu mengamalkan yang wajib-wajib, lalu kita tingkatkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Dan sepakat kita kok. Berapa rukun Islam tubuh? 5 ya. Bisanya terbangun suatu bangunan apabila pondasi 5 ini benar-benar sempurna. Mana pondasinya? 2 kalimat syahadat, itulah tauhid. Itulah tadi iman tuh. Ya. Ketika malaikat Jibril dulu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu malaikat Jibril menyamar sebagai seorang pemuda, langsung bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahukan kepadaku tentang Islam. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu, Islam itu huwa adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, lalu engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Jadi tata cara melakukan kebaikan-kebaikan itu Rasulullah yang pertama kali mempraktekkannya. Jadi kebaikan-kebaikan itulah pupuk dari iman setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa pupuknya? Wa tuqimas shalah. Dirikan salat. Apabila ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi masih sering tinggal salatnya yang wajib, tidak bisa dikatakan berbuat kebaikan. Tidak bisa dikatakan berbuat baik. Seseorang mengerjakan puasa Ramadan tetapi masih tinggal sholatnya yang 5 waktu. Atau sebaliknya, lebih parah lagi Bapak dan Ibu, ada orang satu berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat. Aduh, enggak tuh. Aduh. Satunya puasa, tapi sholatnya tidak satu. Yang lebih parah lagi,
tidak sholat, tidak puasa, tapi rajin sholat tarawih. Aduh, ampun kalau semua orang itu Pak, Bu. Sholat yang wajib dan namanya. Puasa Ramadan apalagi. Tapi tiba di waktu sholat tarawih, tidak pernah absen. Hadir. Semoga Allah jauhkan kita orang seperti kau pada ibu. Lebih parah. Berarti lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Padahal dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seseorang tidak bisa dikatakan beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ternyata ibadahnya yang wajib masih banyak yang ketinggalan. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jelaskan tentang masalah tanmiyatul iman fi syahri Ramadan, memupuk iman di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, ambo ada bawa buku, keteknya tipis, paling sebanyak 40 halaman. Ya, 40 halaman. Di sini berjudul Agendaku di bulan Ramadan. Jadi mumpung kita masih pertama bulan Ramadan, buatlah agenda Bapak dan Ibu, biar tidak habis waktu itu dengan percuma. Apa sih agenda? Untuk memupuk imanku setelah kita menjaga yang wajib. Yang pertama, untuk memupuk iman setelah kita mampu menjaga yang wajib, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-muallif, berkata pengarang daripada kitab ini, judul kitabnya Yaumuka fi Ramadan. Agendaku di bulan Ramadan. Ya. Agendaku di bulan Ramadan. Yang harus kita buat agenda kita, usahakan Bapak dan Ibu bukan hanya mampu menjaga sholat yang wajib, tapi usahakan semuanya yang wajib itu di awal waktu. Di awal waktu. Mampu kita ini? Bisa, Bu? Usahakan sekurang-kurangnya 5 menit lagi sebelum dikumandangkan azan, bagi perempuan yang ingin ke masjid ataupun ke surau, lah tiba di masjid ataupun di surau. 5 menit lagi sebelum dikumandangkan azan. Ini lebih utama lagi. Apa tujuannya? Tujuannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari, dan terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nomor haditsnya 1817. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari nomor haditsnya 614. Bahwa di situ ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khusyuk berdoa di ketika pada saat selesai mendengar orang azan. Usahakan tuh Bapak dan Ibu. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Itu saja. Ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahih kitab Musnad Imam Ahmad. Ini yang paling kuat hadisnya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Tidak perlu ditambah innaka la tukhliful mi'ad dengan ya arhamar rahimin. Kenapa? Karena dalam Sahih Al-Bukhari ini yang disebutkan. Kalau ada orang yang menambah innaka la tukhliful mi'ad atau yang lebih panjang lagi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Hadisnya lemah. Tapi ini yang lebih masyhur. Coba dilihat di TV-TV. Ini yang paling masyhur. Ternyata yang sahih di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini jarang kita temukan. Terkecuali mungkin di TV-TV As-Sunnah. Seperti TV Roja. Atau Insan TV. Atau apalagi? Surau TV. Kalau itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam hadis-hadis yang kuat. Jadi utamakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah melakukan satu amalan itu sesuai dengan petunjuk yang kuat yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, saya dapat jawab sampai di situ, Bu. Coba, 1, 2, 3. Satu orang saja biar serius. Yuk, siapa yang beranikan diri? Bu Evi ada? Coba Bu. Kuat Bu, kuat. Enggak tadang ada. Kuat, angkat suara tuh. 1, 2, 3. Itu panjang kan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Wa'attah itu saja. Kemudian baru baca raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu dia. Kita usahakan ini Bapak dan Ibu, berniat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Mulai nanti alhamdulillah kita sudah subuh berjamaah. Nanti zuhur usahakan sekurang-kurangnya 5 menit sebelum dikumandangkan azan kita sudah datang ke surau. Siap? Insya Allah. Sesibuk apapun kita, kalau ibu menggali, tinggalkan dulu. Ya. Kenapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai dibuat agenda seperti ini? Bukankah ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sangat masyhur kita dengarkan di bulan suci Ramadan. Hadis ini terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi dan terdapat juga di dalam Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini dari seorang sahabat Nabi kita yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abi Hurairah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dulu pernah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatatun, ada 3 golongan manusia, la turaddu da'watahum, tidak ditolak doa mereka. 3 golongan manusia yang apabila mereka berdoa kepada Allah, doa mereka diistijabahkan, dikabulkan oleh Allah. Siapa dari yang 3 golongan itu? Yang pertama kata Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-shaimu hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai menunggu berbuka. Salah satunya doa di ketika selesai mendengar orang adzan. Seriuslah, khusyuklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita berdoa kepada Allah setelah kita tadi membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kemudian kita baca tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bolehkah kita tambah doa sesuai yang kita inginkan selama tidak menyalahi petunjuk Allah dan Rasul? Boleh. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis ini. La salatatun la turaddu da'watahum. Ada 3 golongan manusia yang apabila mereka berdoa kepada Allah, dikabulkan Allah doa mereka. Dengan keumuman bacaan hadis ini Bapak dan Ibu, boleh kita tambah apa yang kita inginkan kepada Allah. Ambo biasanya tuh Bapak dan Ibu, ambo yang pribadi biasa mengususkan doa di ketika membaca doa tadi, khusus mendoakan orang gaya ambo. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu khusus setiap habis sholat tidak pernah diputus. Ibu, apa yang Bapak dan Ibu inginkan? Ibu salah mokot dililit oleh hutang, alun terlunasi. Coba, habis awak membaca,
doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi setelah selesai mendengar azan, coba minta kepada Allah supaya disegerakan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk melunasi utang. Salah satunya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ustaz, ampun tak dapat doa tu. Bahasa kirunyo kalau bahasa awak. Ingat, sebaik-baik doa Bapak dan Ibu, sebelum membawa jawab nanti, sebaik-baik doa adalah doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini nomor satu. Dan doa-doa yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian doa-doa yang maksur yang diucapkan oleh para sahabat. Kemudian yang terakhir, berdoa dengan sesuai bahasa awak. Itu terakhir. Lain mengarati Allah tu bahasa awak. Mengarati. Allah bisa memahami semua bahasa. Tapi ingat, sebaik-baik bahasa dalam berdoa adalah bahasa Arab. Pokoknya di dalam surat kita pun sangkiang bahasa Arab itu. Tidak ada yang membaca Allah dan gadang. Tidak ada. Aku mohon perlindungan ke Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut. Tidak ada orang seperti itu. Mulai seluruh dunia asal yang beragama Islam di dalam solatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya bahasa Arab. Kenapa itu bisa Bapak dan Ibu? Kenapa ketika berdoa tidak bisa bahasa Arab? Karena dia hafal dulu Ustaz dari ketek. Hari ini belum ada kata-kata keterlambatan. Belajarlah menghafal yang bahasa Arab. Kini setelah mudah. Aduh bahasa Indonesianya. Biar lebih khusyuk awak meminta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh berdoa kepada Allah setelah membaca doa-doa yang maksur tadi yang kita sebutkan. Setelah selesai mendengar azan, kita baca doa, kita minta kepada Allah sesuai dengan hajat kita. Apa keinginan kita? Ada keturunan anak ibu ataupun mungkin cucu ibu. Laba tahun-tahun alun dapat rasaki anak lain keturunan. Coba doakan kepada Allah supaya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat keturunan. Masa boleh? Kemudian yang kedua, doa siapa lagi yang disebutkan oleh Rasulullah yang tidak ditolak oleh Allah? Yang kedua adalah wada'u wal imamul adil. Doanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Amin. Kita doakan sebelum keluar keputusanmu. Ya. Sebelum keputusan keluar, kita doakan kepada Allah dengan khusyuk. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Tapi ingat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di saat kita meminta doa kepada Allah, walaupun tidak sesuai apa yang kita inginkan, misalkan yang kita inginkan si A, ternyata bukan itu, berarti
doa kita itu sudah diaminkan oleh para malaikat. Siapapun yang menjadi pemimpin negara kita ini, itulah yang menjadi yang terbaik. Terimalah keputusan dari Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Kita cuma berusaha. Sepakat? Jangan paksakan. Ikut curangku, ikut curang. Jangan, tidak perlu. Apalagi ini puasa. Jauhkan buruk sangka. Siapapun yang menjadi pemimpin kita, Bapak dan Ibu, setelah kita memilih pemimpin kita, ternyata siapa yang kita pilih dulu tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu ucapkan qadarallahu ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan apa yang Dia kehendaki. Itu semuanya takdir dari Allah. Kita cuma berusaha. Mungkin jangan cian, itu orang tu mah gara-gara aku tu mah quick anu, tidak parah jago mulut, mau curang, mau tidak curang, itu terserah kepada mereka, kepada Allah. Yang penting awaklah niat ikhlas, memilih dengan mengharapkan ridho Allah. Menjadi pemimpin adalah benar-benar yang ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita jaga mulut kita, Bu? Bisa kita jaga mulut? Marugi awak bulan puasa tapi mulut tak bisa dijaga. Marugi. Kemudian doa siapa lagi yang disebutkan oleh Rasulullah, yang apabila mereka berdoa dikabulkan oleh Allah doanya? Yang ketiga kata Rasulullah adalah wa da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Hati-hati itu. Sakit hati orang gara-gara di perbuatan awak, berdoanya ke Allah itu cash dibayar Allah, kontan dibayar Allah, cepat dan lambat. Hati-hati. Yarfa'u Allahu fawqal ghamam wa yafta'u lahu abwaab as-sama wa yaqulu ar-rabb wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah akan mengangkat doa tersebut ke atas awan, lalu pintu-pintu langit dibuka, lantas Allah berfirman. Apa firman Allah? Wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaki walau ba'dain. Sungguh, kalau Allah sudah menyebutkan kalimat sungguh, berarti tidak main-main, berarti pasti. Apa dia? Ya Allah, la ansurannaki walau ba'dain, sungguh aku akan menolongmu meski telah beberapa saat. Mungkin kalau berdoa ke Allah jangan tagage-gage minta capek. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ambo mulai dari tadi malam, ambo menganjurkan kepada saudara kita kaum muslimin, yang khususnya di Indonesia, karena kami beberapa ustadz-ustadz sudah sepakat mengumpulkan donasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Tidak perlu Bapak dan Ibu banyak-banyak. Kalaupun banyak, alhamdulillah. Tapi niatkan, Bu, Pak. Tolong ini, ya. Tolong sisihkan pemberian Allah kepada kita setiap Ramadan.
Rp500 saja. Kalau terlalu baik Rp1.000. Kalau Rp500 per orang, kalikan bapak dan ibu 50 orang, sudah berapa? 25.000 sudah dapat gandum 1 kilo untuk saudara kita. Rp50 orang kali Rp500. Tolong bapak dan ibu. Hah? Kota amalnya ambo apuan seka amanahkan seka Bu Epi. Ya. Nanti berapa yang terkumpul selama bulan Ramadan, boleh silahkan. Mau Ibu Epi atas kesepakatan jamaahku yang langsung mengirimkan, ambo kirimkan nomornya, atau Ibu Epi mengamanahkan kambo, ya silahkan. Ambo mulai dari tadi malam sudah bergerak. Berapa tadi Bu? Rp500. Jangan anggap remeh Bu. Rp500. Ada kita 50 orang sudah dapat 1 kilo gandum untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kita merasa bersyukur kepada Allah. Negeri kita ini adalah negeri yang aman untuk beribadah. Saudara kita berapa orang yang ada di Palestina saat ini Bapak dan Ibu? Rumah mereka nggak ada. Jangankan makanan, tempat bernaung rumah nggak ada. Tapi masih tetap mereka berpuasa mengharapkan ridho dari Allah. Coba Ibu lihat televisi bagaimana nasib mereka. Bayi-bayi baru sudah dipotong tangannya karena kecelakaan apa? Ada yang matanya butuh, ada yang kakinya dipotong, ketek baru. Sudah kehilangan ayah dan ibu. Makanya hati-hati, nikmat Allah akan ditanya oleh Allah kepada kita. Jangan pernah kita berhenti untuk membantu saudara kita yang kesusahan. Jangan pernah menganggap remeh Rp500. Yakin dan percaya cepat dan lambatnya Palestina akan merdeka. Apa gunanya kita Bapak dan Ibu beribadah tenang di tempat ini, lalu kita senang perasaan kita melihat menonton video-video nasib saudara kita yang satu akidah dengan kita, hanya dengan malaki, tapi tidak ada bantuan. Ini janji Allah bagi kita Bapak dan Ibu. Walaupun mungkin dalam satu hari pun tidak pernah kita mendapatkan Rp500. Ya, susah sekali kita untuk mendapatkan Rp500. Tolong Bapak dan Ibu,
Jangan tinggalkan doa untuk saudara kita. Itu sekurang-kurangnya bantuanmu. Setiap dalam sholat. Jadi minta tolong ke Ibu Epi. Mudah-mudahan amal jariah lo untuk Bu Epi kuat. Ya, kita sepakat mengumpulkan donasi. Ya, niatkan kepada Ibu dalam satu Ramadan 500 rupiah sekurang-kurangnya. Jangan anggap remeh. Apa PT 500 rupiah bu? Sedangkan di situ kalau dia wakini PT 500 rupiah untuk apa? Untuk masuk WC pun tak batalin. Saya kira juga pada Ibu. Ada orang yang menjaga WC, ya minta maaf toilet kan ada tuh. Awak aja dimarahin dan dikasih bunyi tuh. Sekurang-kurangnya 2.000. Tapi kok tidak kepada Ibu, tidak dianggap sepele. Hanya 500 rupiah saja. Satu hari. Sekurang-kurangnya. Mau lebih silahkan. Ada apa pada Ibu? Kemudian, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru pembahasan kita seputar tentang masalah tanmiyatul iman fi syahri Ramadan. Memupuk iman di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kita sepakati Bapak dan Ibuku yang dimuliakan Allah, kita mengerjakan kajian mengadakan kajian setiap hari Senin. Kita sepakati sampai menjelang masuk waktu subuh. Ya, habis nanti kita pengajian, kita tutup. Kemudian jangan langsung pulang, kerjakan sholat 2 rakaat seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuju ke masjid untuk sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia setelah selesai salam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari yaitu waktu syuruk, maka lalu dia kerjakan salat 2 rakaat, kana lahu ka ajril hajjil muhrim, ya mu'tamir, dia memperoleh balasan kebaikan dari Allah seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh ke Makkah. Ini hadisnya sanadnya adalah hasan. Bagus. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibuku yang dimuliakan Allah. Ini sebagai perdana pertemuan kita di hari Senin ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi nanti pada hari Senin depan. Wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala usni qalbikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.